tetapi mereka sebut ini sebagai pemimpin bangsa, ini tokoh bangsa, ini contoh-contoh yang kalian nanti kalau tumbuh besar jadilah seperti mereka. Partai Nasdem memberikan wahana itu. Partai Nasdem memberikan kesempatan. Ini yang saya sangat apresiasi. Bukan hanya malam ini, track recordnya. Jadi saya melihat bahwa apa yang dikerjakan ini harus disambut. Harus disambut oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin ikut ambil tanggung jawab, yang punya rekam jejak, yang punya karya, yang punya gagasan. Jangan tinggal diam. Anies memang jago memanipulasi kata-kata. Meskipun apa yang dia sampaikan bisa berkebalikan dengan fakta. Tidak ada rasa malu untuk melakukan itu. Tapi kebenaran menjadi tidak penting dalam teori propaganda. Sebab Anies hanya perlu menyampaikan apa yang harus didengar oleh pendukungnya. Dalam acara deklarasi dukungan untuknya dari Forum Ka'bah, Anies berpesan pada relawannya untuk tidak menjelek-jelekan capres lain. Kata-kata Anies itu tentu sangat indah didengar, tapi tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pak, kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan? Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Anies Baswedan yang katanya diundang di acara G20. Padahal gak nyambung gitu. Dalam G20 pemerintah, sementara Anies ini sama sekali bukan bagian dari pemerintah. Anies kan gak menjabat apa-apa. Ya kok bisa tiba-tiba diundang di acara G20? Ya, tapi yang namanya pendukung gitu ya, mereka langsung glorifikasi, langsung merayakan, seolah-olah Anies itu benar-benar dihormati oleh para pimpinan dunia. Dan bahkan ada berita hoax gitu ya, yang imajinatif sekali, dan mereka bilang bahwa Anies diundang ke acara G20 untuk menggantikan Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi bahasa Inggrisnya amburadul. Itu banyak tuh teman-teman saya yang percaya itu. Wah, berarti Anies luar biasa ya, diakui oleh pemimpin dunia karena bahasa Inggrisnya bagus. Pintar omong tapi prestasinya nol besar. Pengamat politik bongkar cara Anies akan menangkan Pilpres 2024. Anies Baswedan menyebutkan kriteria calon wakil presiden atau cawapres yang akan mendampinginya pada pemilihan presiden 2024. Meskipun demikian, dia menyatakan tak mau terburu-buru memutuskan siapa calon pendampingnya. Anies menyatakan nama cawapres tersebut akan dibahas setelah pembicaraan soal pembentukan koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS selesai. Hingga saat ini, ketiga partai itu memang belum juga mendeklarasikan koalisi yang mereka bentuk. Kita berjalan mengalir dan seperti saya sampaikan, bahwa proses yang sedang kita lewati adalah penuntasan koalisi. Lalu, sesudah itu nanti secara bertahap, kita bicarakan mengenai pasangan dan semua opsi itu terbuka. Tentu nanti akan dibahas juga bersama-sama. Jelas Anies di restoran Pagi Sore Jakarta, Jumat 18 November. Kriteria cawapres Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyatakan bahwa pemilihan cawapres akan dilakukan sesuai kriteria yang dia tetapkan. Anies menyebutkan 4 kriteria sosok yang akan menjadi pendampingnya. Ya, pada fase ini kita lihat semua opsi. Kemudian kriterianya sederhana. Bantu pemenang, bantu solidaritas partai, dukungan dan efektivitas pemerintahan, kata Anies. Anies pun menganggap penentuan cawapres harus diputuskan secara matang. Anies menilai dalam menentukan pasangan cawapres tidak bisa ditetapkan secara cepat, namun harus terdapat proses seleksi yang tepat. Dia menyatakan pemilihan cawapres harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari koalisi hingga kompetitor yang akan dihadapi pada Pilpres 2024.
Karena pada saat itulah kita sudah tahu siapa yang berada dalam koalisi. Yang kedua, kita tahu siapa yang berpotensi menjadi kompetitor. Dari situ kemudian bertemu kombinasi pasangan yang tepat, kata Anies. Media dinilai meramaikan isu cawapres Anies. Mantan Menteri Pendidikan tersebut juga menanggapi isu terkait nama cawapres yang akan bersanding dengannya. Dia menilai isu tersebut banyak diperbincangkan masyarakat Indonesia karena media terus mempertanyakannya. Jadi saya rasa juga situasi yang seperti itu. Cuma karena ditanya terus sama media, jadi terus ramai menjadi pembicaraan dan memang itu yang clickbaitnya paling tinggi, tutur Anies. Sejumlah nama memang disebut menjadi calon pendamping Anies Baswedan. Bahkan, belum terbentuknya koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS disebut karena 3 partai itu belum sepakat soal siapa yang akan mendampingi Anies. Demokrat di satu sisi menyodorkan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, sementara PKS mengusulkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Nasdem memilih jalan tengah dengan menyerahkan pilihan kepada Anies.